Pertama kali saya mengenal konsep meditasi, saya mengenalnya di sekitar tahun 2010 ya. Di awal-awal saya menjalankan usaha, ada seorang sahabat saya yang saya lihat dia punya wisdom yang lebih oke, dia tenang orangnya, terus dia juga intuisinya sangat berjalan sekali. Saya penasaran banget, kok bisa ya nih orang seperti itu gitu. Jadi saya selalu bertanya-tanya, dalam hidup ini sebenarnya apa sih yang pengen saya lakukan? Bagaimana saya bisa meraih apa yang saya inginkan dengan lebih sederhana, mudah menyenangkan. Dan juga saya selalu bertanya-tanya, kok ada orang-orang tertentu yang bisa punya kebijaksanaan gitu. Jadi dalam menjalani sebuah kehidupan, mereka tidak mudah untuk terbawa emosinya. Mereka melakukan semua dengan sebuah ketenangan gitu. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang sangat menarik buat saya. Waktu itu saya memilih untuk mengikuti, saya bertanya, siapa sih guru kamu, siapa yang mengajarkan? Ya, akhirnya saya datang ke kelasnya Pak Merta Ada, ya di Merta Ada ya kalau bisa dibilang ya. Di Bali ya waktu itu. Itu meditasi untuk kesehatan ya, lebih kayak health meditation yang di sana diajarkan, Bali Usada. Itu selama 1 minggu saya di sana dan tidak menggunakan handphone, semuanya handphonenya disimpan, dimasukkan ke dalam kantong yang ditandatanganin waktu itu lalu disimpan sama fasilitatornya, dan full kita selama di sana 1 minggu itu nggak boleh ngomong sama sekali, makan makanan vegetarian, dan full dari pagi sampai malam kita hanya meditasi, bangun lagi subuh lagi untuk meditasi lagi terus menerus selama 1 minggu ya. Ada yang nyerah keluar di tengah jalan, tapi ya saya termasuk salah satu yang menyelesaikannya. Dan ternyata itu adalah satu pengalaman yang unik buat saya. Karena seringkali kita dalam hidup, kita menggunakan terus pikiran kita. Ya, tidak pernah kita istirahatkan. Setiap hari selalu berpikir dan berpikir banyak hal gitu ya. Jadi ibaratnya kita nggak pernah take a break, mengistirahatkan pikiran kita. Dan ketika pertama kali saya melakukan hal seperti itu menjadi hal yang sangat unik buat saya. Saya sangat rileks, sangat nyaman, dan semenjak saat itu saya jadi lebih bisa be present, mengenali tentang diri saya sendiri. Dan sampai saat ini saya masih menjadikan itu sebuah lifestyle ya, jadi masih sering kali saya lakukan ya, tapi paling banyak itu memang tidak dalam durasi yang seperti dulu ya. Kalau dulu kan memang saya rutin kayak 1 jam saya bisa total hening, nggak ngapa-ngapain gitu misalnya ya, dalam 1 hari secara rutin. Nah, tapi saya buat jadi 15 menit tapi saya lakukan dengan sering. Nah, itu lebih kena buat saya gitu ya. Jadi saya ngelakukannya juga nggak selalu harus di momen yang sama berkali-kali, tapi saya ya lebih disebarkan saja. Kapan saya mau hening sejenak, ya saya tinggal ngambil waktu untuk saya meditasi. Dan ternyata memang cara seperti ini membantu saya untuk bisa memiliki ketenangan tersendiri, dan juga bisa membantu saya untuk meningkatkan kreativitas saya sehingga ide-ide baru banyak yang muncul ya biasanya. Tapi yang menantang itu sih, ketika saya mulai duduk meditasi aja sebentar, tuh ide berseliweran semua di kepala. Tangtung, 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 tangtung. Nah, bagaimana untuk berdiam sejenak sampai waktu 15 menit itu selesai, ya karena kayak loncat ke sana sini gitu pemikiran saya gitu ya. Nah, dan menjaga untuk kita bisa ya menyadari nafas kita, be present, tidak terikat sama semua hal-hal yang berlarian itu. Nah, secara perlahan-lahan berlatih, barulah akhirnya bisa memperoleh ketenangan. Nah, cuman meditasi yang saya lakukan memang lebih untuk mengakses kreativitas. Ujungnya bukan peristirahatan sih. Kalau mau istirahat memang perlu waktu meditasi yang lebih banyak untuk supaya bisa benar-benar kayak mengistirahatkan sejenak pikiran kita. Nah, jadi ada banyak sistem meditasi ya, semuanya berbeda-beda ya, tergantung goals kita maunya kemana ya, itu yang kita lakukan. Saya juga belajar meditasi yang lain juga untuk istilahnya nge-reverse energi tubuh kita ya, karena energi tubuh itu banyak yang dipakai, digunakan sehari-hari ya, dan ketika kita meditasi dengan cara tertentu bisa ibaratnya kayak di film Shaolin ya, dikumpulin lagi energi tubuhnya ya, kayak chi-nya itu dijaga ya, sehingga akhirnya bisa bikin diri kita jadi lebih sehat lagi gitu ya, jadi nggak mudah sakit. Nah, menerapkan meditasi memang hal yang sangat baik dan saya sangat merekomendasikan sekali. Jadi Anda boleh untuk melakukannya ya, untuk relaksasi rutin setiap hari supaya membantu Anda lebih sehat lagi, lebih happy lagi, pikiran Anda bisa lebih tenang ya. Jadi
Itu asik banget, serius, asik banget. Jadi boleh dilakukan. Nah, saran saya terkait meditasi adalah melepaskan emosi-emosinya dulu yang mengganggu kita. Kalau misalkan kita mau melakukan meditasi itu pasti. Karena setiap hal yang kita lakukan, pertama lepasin dulu semua limitasinya. Sehingga apapun yang kita lakukan jadi seru dan menyenangkan. Termasuk dengan hal meditasi. Dan meditasi itu seperti yang guru saya bilang, kita mendengarkan apa inspirasi yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Karena kita banyak sekali berbicara, satu mulut, dua telinga. Kita harusnya lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Kita berbicara kepada Tuhan, meminta dan mendoakan, tapi kita jarang sekali untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan sama kita. Nah, meditasi adalah salah satu form, bentuk dalam kita mendengarkan. Dengan kita menenangkan diri, menenangkan hati, kita bisa mendengarkan, istilahnya tanda kutip ya, bukan mendengarkan, kadang-kadang melalui rasa, melalui pemikiran, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dalam bentuk inspirasi. Sehingga kita terinspirasi, oh ternyata ini yang mau Tuhan sampaikan. Sehingga akhirnya tiba-tiba, oh jadi ini bagus dan kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi saya merekomendasikan untuk Anda melakukan ini semua karena kita banyak meminta, tapi kadang kita untuk menerima kan Tuhan biasanya kasih guidance, kasih petunjuk sama kita. Supaya kita bisa lebih gampang dengerinnya, ya. Dan kita bisa mengakses petunjuk yang Tuhan berikan, pastikan untuk Anda melakukan relaksasi ini. Jadi cuman Anda diam saja, sejenak, duduk di tempat yang benar-benar nyaman, enak, perhatikan cukup nafas masuk, nafas keluar misalnya ya, menenangkan hati. Yaitu sangat-sangat bagus sekali. Oke, so itu pengalaman saya tentang meditasi, sedikit sharing, dan hopefully teman-teman bisa belajar dari ini juga. Ya, boleh belajar untuk lakukan rutin. Ada banyak sekali mungkin literatur meditasi, cara orang mengajarkan untuk keheningan itu sangat banyak sekali. Anda bisa belajar dari banyak orang di masa sekarang, apalagi saat coronavirus. Semua trainer-trainer lagi bagiin ilmu gratis, ya Anda bisa belajar banyak dari mereka semua, dan mereka bagikan benar-benar ilmu yang biasanya dihargai sangat mahal ketika sebelum corona. Tapi karena saya suka sekali semua orang punya semangat spirit kolaboratif, semuanya pengen saling membantu, pengen saling membangkitkan kemampuan, kekuatan di dalam diri orang masing-masing. Manfaatkan momen ini. Ya, benar-benar ini menurut saya salah satu momen terbaik di dunia untuk kita belajar. Ya, karena kita juga nggak keluyuran, kita di rumah aja, ya belajar sesuatu, kita tinggal lihat dari video ya, setiap hari itu banyak banget yang bagikan. Ya, jadi Anda bisa belajar dari banyak orang juga. Sip, salah satunya ya belajar dari sini. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang udah benar-benar ya dari kemarin ngikutin gitu ya, nontonin video-video yang saya buat. Memang video saya juga mungkin boleh dibilang mudah dicerna ya, dan durasinya juga 10 menitan gitu. Ya, doa saya sih bisa jadi sesuatu yang memberikan Anda setiap hari untuk ya mulai merenungkan tentang kehidupan ataupun memiliki cara baru. Ya, senang banget banyak yang sharing ke saya. Thank you Rio karena bikin videonya gue jadi bisa ngerasain perubahan-perubahan dalam hidupku gitu. Nah, jadi udah ada beberapa orang yang sharing kayak gitu ke saya langsung secara private message. Itu saya senang banget. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua yang nonton video saya berulang. Ada juga yang nonton berulang loh. Pak, saya udah nonton video yang itu 7 kali. Hah? Saya bilang 7 kali? Ya, wah, luar biasa. Antusiasmenya dahsyat. Karena memang ketika kita mendengarkan pertama kali sama mendengarkan kesekian kalinya, biasanya kita mendapatkan hal-hal yang berbeda ya dari setiap kali kita mendengarkan. Jadi itu adalah hal yang bagus juga. Saya sering banget kok ngulangin juga ya hal-hal yang pernah saya pelajari dulu, audionya kalau saya punya atau video saya punya, saya akan setel ulang gitu untuk saya belajar untuk bikin ngelotok gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi thank you banget dan masih setia untuk bikin ini setiap hari. Ya terkadang bikinnya sampai malam, bukannya saya nggak bikin video. Saya bikin ada 2 setiap hari. Ya kalau saya publish malam, biasanya siang saya udah bikin atau sore. Tapi yang itu saya kirim ke editor. Nah, cuman editornya mungkin lagi butuh proses juga untuk mengolah. Semoga aja nanti hasilnya bagus ya, karena sebenarnya saya kirim nggak terlalu sulit untuk diedit gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada momennya saya keluarin juga 2 video dari yang kemarin-kemarin yang pernah saya buat. Jadi terima kasih udah nyaksin video ini. Hopefully bisa dapat sesuatu dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas semua apresiasinya. Kalau Anda ngerasain manfaat, mungkin Anda boleh share supaya teman-teman juga mungkin bisa merasakan manfaat yang sama dari video yang Anda berikan. Terima kasih ya. Dadah, sampai ketemu lagi besok.